Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang organisasi industri dan kompensasi finansial. Pandangan klasik tentang organisasi kerja menekankan efisiensi, rasionalitas, dan spesialisasi kerja melalui struktur yang jelas dengan hierarkis. Dengan organisasi dianggap sebagai sistem mekanistik di mana bekerja adalah alat yang dimotivasi oleh imbalan finansial. Pandangan baru menekankan bahwa faktor manusia bukan hanya sumber daya operasional, tapi aset strategis yang vital bagi keunggulan organisasi. Karyawan adalah inti dari strategi organisasi, katalisator inovasi, dan penentu keberhasilan adaptasi terhadap perubahan. Organisasi industri adalah studi tentang bagaimana struktur pasar mengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan, sedangkan pendekatan sistem memiliki organisasi sebagai kesatuan bagian yang saling terkait, saling bergantung, dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan bersama. Perannya adalah memahami interaksi strategis antar perusahaan dalam pasar, melalui teori permainan dan menganalisis bagaimana struktur pasar membentuk hasil perusahaan. Struktur organisasi industri adalah susunan atau pembagian peran dan tugas perorangan berdasarkan jabatannya dalam suatu perusahaan yang mencakup tingkatan hierarki, alur kerja, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Prosedur pembentukannya meliputi penentuan visi misi, analisis kebutuhan organisasi, pemilihan jenis struktur seperti fungsional atau matriks, penetapan posisi dan tugas yang jelas, pengembangan proses kerja yang efisien, serta visualisasi struktur melalui bagian organisasi. Spesifikasi jabatan adalah dokumen yang menjelaskan kualifikasi, kemampuan, pengalaman, pendidikan, dan karakteristik yang harus dimiliki kandidat agar dapat mengisi dan efektif dalam suatu jabatan industri. Dokumen ini berfungsi sebagai standar bagi perusahaan dalam merekrut dan menyelesaikan calon karyawan, memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam job description. Tata cara pembayaran upah dan intensif kerja mengikuti ketentuan dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, atau perjanjian kerja bersama PKB yang mengatur waktu, misal harian, mingguan, bulan, dan metode langsung atau melalui bank pembayaran, serta tidak boleh lebih dari bulan sekali. Metode pembayaran upah berdasarkan hari kerja atau dalam sistem upah satuan waktu dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja yang telah dijalani oleh karyawan. Metode pembayaran upah berdasarkan unit dihasilkan disebut sistem upah satuan, hasil upah satuan, atau upah borongan, di mana pekerja dibayar sesuai dengan jumlah kuantitas hasil produksi atau tugas yang diselesaikan, bukan berdasarkan waktu kerja. Metode pembayaran upah berdasarkan jam kerja standar yang dicapai adalah bagian dari sistem upah satuan waktu yang menghitung kompensasi berdasarkan lamanya waktu kerja karyawan. Dalam sistem ini, upah dihitung dengan cara mengalihkan tarif upah per jam yang dihitung dari gaji bulanan dibagi dengan kerja standar dengan jumlah kerja aktual yang dicapai oleh karyawan, terutama bagi pekerja yang bekerja kurang dari 7 jam sehari atau bekerja paruh waktu. Sistem intensif kelompok di mana pembayaran tambahan atau upah dihitung berdasarkan kinerja dan pencapaiannya standar yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok kerja. Ada 3 cara utama untuk membagikan intensif kelompok, yaitu seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan individu berprestasi tertinggi, pembayaran disesuaikan dengan individu berprestasi terendah, atau pembayaran disesuaikan pada rata-rata pencapaian kelompok. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.